Hari ini ada berita yang mengingatkan kita pada persoalan kardus di masa-masa panas Pilpres 2009 dulu. Ingat kan, waktu itu politisi Demokrat Andi Arief menyebut atau menuding ada mahar dengan total 1 triliun rupiah buat PKS dan PAN dari Sandiaga Uno agar bisa dipilih jadi cawapres Prabowo. Tudingan itu memang tidak pernah terbukti dan kandas dengan sendirinya. Namun, tudingan itu sudah terpatri dalam sejarah dunia politik Indonesia dan tak akan pernah hilang. Rupanya ada yang meniru metode kardus ini dalam skala yang jauh lebih kecil. Walaupun skalanya jauh lebih kecil, tapi tetap saja ini tidak bisa dibenarkan. Politik transaksional menggunakan uang itu bikin yang terlibat jatuh level ke jurang yang paling dalam. Hilang martabat, hilang harga diri, tidak punya integritas. Hal itu baru-baru ini terjadi di Solo. Dilansir dari solopost.com dan fajar.co.id, PSI atau Partai Solidaritas Indonesia mengungkap hal yang cukup mengejutkan. Ternyata PSI mendapatkan tawaran uang tunai 1 miliar rupiah dengan tujuan politis. Agendanya adalah agar PSI mau ikut mengusung pasangan yang akan menjadi lawan Gibran dalam Pilkada Solo 2020. Yang mengungkap adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PSI Solo, Antonius Yogo Prabowo, kepada media pada Rabu malam kemarin 5 Agustus 2020. Menurut Yogo, tawaran itu datang dari seorang yang mengaku sebagai tim pemenangan pasangan Ahmad Purnomo Anung Indro Susanto. Mereka disebut sebagai tokoh-tokoh politik Solo. Namun, Yogo tidak menyebut secara jelas siapa nama-nama mereka. Ahmad Purnomo saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo, sedangkan Anung adalah mantan Kepala Bapermas PPPA dan KB Kota Solo. Menurut Yogo, nilai uang tersebut dianggap fantastis, dianggap di luar dugaan, karena PSI tergolong partai pendatang baru dan hanya punya 1 kursi di DPRD Solo. Perlu diingat kembali bahwa jumlah kursi di DPRD Solo sendiri totalnya 45 kursi. 30 diborong PDIP, sisanya PKS 5 kursi, Gerindra, Golkar, PAN masing-masing 3 kursi, dan PSI 1 kursi. Syarat untuk mengajukan calon sendiri adalah 9 kursi atau 20% dari total kursi. Menurut Yogo, mereka yang memberikan tawaran uang 1 miliar rupiah untuk merebut bahwa koalisi parpol yang akan mengusung pasangan Purnomo Anung akan dibangun terdiri dari PKS, PAN, dan PSI. Pas ya, totalnya jadi 9 kursi, sesuai dengan persyaratan pengajuan calon. Jadi, walaupun PSI hanya memiliki 1 kursi, PSI menjadi pemegang kunci penting dalam skenario tersebut. Desain mereka PKS, PAN, dan PSI. Karena Partai Gerindra sudah lepas, PSI jadi kunci, kata Yogo. Tentu saja Yogo menegaskan bahwa tawaran uang itu ditolak, karena sejak awal PSI sudah berkomitmen untuk mendukung pasangan Gibran Teguh Prakosa. Bahkan dukungan itu sudah diberikan jauh sebelum Gibran mendapatkan rekomendasi dukungan dari PDIP. Benarkah ada tawaran kardus ini untuk membangun koalisi parpol mengusung pasangan Purnomo Anung? Baik Ahmad Purnomo maupun Anung membantah adanya tawaran uang tersebut. Bahkan Purnomo menegaskan praktik seperti itu mencederai demokrasi. Soal seperti itu saya tidak setuju sama sekali, tegasnya kepada solopost.com. Purnomo dan Anung mengaku sama sekali tidak tahu menahu mengenai hal itu. Bahkan Purnomo menyatakan tidak tahu akan adanya gerakan politik untuk mengusung dirinya berpasangan dengan Anung Indro Susanto di Pilkada 2020. Demikian pula halnya dengan Anung. Belum ada pandangan. Sepertinya semua partai kan sudah ke Mas Gibran ya, kata Anung. Jadi, benarkah adanya tawaran 1 miliar itu? Kita cenderung mempercayainya.
karena PSI tidak punya alasan kuat buat mengarang cerita soal tawaran itu. Seandainya mereka mengarang ya, buat apa? Ada PSI maupun tidak ada PSI, sama saja bagi koalisi parpol yang mengusung pasangan Gibran Teguh. Nggak ngaruh ke koalisi. Paling banter alasan yang paling masuk akal adalah buat pencitraan PSI sendiri. Tapi selama tidak ada yang menuduh PSI berbohong lalu mempolisikan PSI, ya bisa dianggap bahwa cerita itu benar. Sungguh disayangkan jika masih saja ada para politisi yang pola pikirnya menggunakan metode kardus. Memang menurut PSI jumlah itu fantastis, tapi menurut kita sih kecil, malah nanggung gitu ya. Kalau mau main kardus sekalian aja uangnya digedein. Jadi kalau jadi berita pun ya hebohnya gede juga. Walaupun tindakan itu salah, tapi nyalinya gede juga. Kalau kayak gini kan jadi lucu, jadi bahan tertawaan.